Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan penggunaan rumus if di Microsoft Excel pada 3 kondisi. Nah, seperti apa kondisi-kondisi tersebut? Sebelum kalian lanjut nonton video ini, saya ingatkan, untuk file yang digunakan pada video ini, bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktikkan bersama-sama ya. Nah, di kondisi yang pertama, terdapat sebuah tabel ya, tabel nama siswa ya. Ada nomornya, ada nama siswa, ada nilai yang diperoleh dari setiap siswa tersebut, lalu di sini ada nilai akhirnya. Nah, yang pertama, kita akan coba mencari nilai huruf pada nilai tersebut berdasarkan tabel nilai huruf ini. Nah, yang pertama misalnya nilai 0 sampai 69, nilai hurufnya C. Nilai 7 sampai 89, nilai hurufnya B. 90 sampai 100, nilai hurufnya A. Nah, jadi kita akan mencari nilai huruf berdasarkan nilai akhir ini berdasarkan tabel nilai huruf ini. Oke, kita coba. Ketik sama dengan if tab jika. Nah, kita akan mencari nilai huruf berdasarkan nilai akhir. Maka kita klik nilai akhirnya. Jika nilai akhir kurang dari 70, titik koma, tanda kutip, kita ketik C. Tanda kutip, titik koma. Nah, ulang lagi di awal, if tab nilai hurufnya kurang dari 90, titik koma, tanda kutip B, tanda kutip, titik koma. Nah, selain itu, tanda kutip A, tanda kutip, tutup kurung, tutup kurung. Nah, jadi seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, siapapun muncul ya. Untuk data yang di bawahnya, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, kita cek, nilai akhirnya 100, A, 75 itu B ya, 82B, dan sini ada C, 49C. Kenapa? Karena 0 sampai 69, yaitu 49 hasilnya C. Nah, jadi seperti itu kondisi yang pertama. Contoh prakteknya mencari nilai huruf pada suatu data. Nah, jika kalian sudah paham, kita pergi ke kondisi yang kedua. Kita klik di sini contoh 2. Nah, di contoh 2 ini sama terdapat nilai mata pelajaran dari setiap siswanya. Nah, kita akan mengetahui atau mengisi data keterangan. Nah, data keterangan ini diambil berdasarkan catatan ini. Lulus jika nilainya seperti ini. MTK sama dengan atau lebih besar dari 70, IPA sama dengan lebih besar dari 73, IPS sama dengan lebih besar dari 75. Gagal jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Nah, untuk kasus seperti ini berarti ada 3 kondisi ya, ada 3 kriteria lebih. Di sini kita gunakan rumus if and. Nah, seperti apa? Kita coba if sama dengan if tab. Nah, logika tesnya kita masukkan n atau digit AND tab. Nah, logika yang pertama adalah nilai MTK. Kita klik nilai MTK-nya. MTK itu harus lulus jika nilainya lebih besar atau sama dengan 70. Nah, lebih besar sama dengan 70, titik koma. Lalu nilai IPA-nya sama dengan atau lebih besar 73. Nilai IPA lebih besar sama dengan 73. Titik koma. Nilai IPS lebih besar atau sama dengan 75. Lebih besar sama dengan 75. Tutup kurung, titik koma. Nah, value if true jika benar hasilnya lulus. Tanda kutip, ketik lulus. Tanda kutip, titik koma. Nah, jika sebaliknya atau salah, tanda kutip gagal gitu ya. Nah, seperti rumusnya ya, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul. Kita cek. Yang pertama lulus, nilainya lebih dari 70, lebih dari 73 gitu ya, lebih dari 75, hasilnya lulus. Nah, di sini kenapa gagal? Nilai MTK-nya 79, berarti harus lebih dari kriteria. Nah, nilai IPA-nya 50 ya, kurang dari kriteria, maka dia dinyatakan gagal. Nah, di sini nilai MTK-nya 100, IPA-nya 100, tapi nilai IPS-nya 61, maka dia gagal gitu ya, karena nilainya
kurang dari kriteria atau nilainya kurang dari KKM-nya gitu ya. KKM-nya di sini 75. Misalnya kita coba jadi 75. Nah, dia akan lulus karena dia melebihi nilai KKM dari nilai tersebut. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk kondisi yang kedua. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan ya kalian ditanyakan di kolom komentar, atau kalian bisa juga sambil mempraktekkan ya agar lebih mudah dipahami. Oke, kita pergi ke kondisi yang ketiga. Nah, di kondisi yang ketiga ini terdapat sebuah data nama pelamar ya, ada nama pelamar, ada data lulusannya, ada data skill komputer, dan ada data kondisi ya, kondisinya gitu ya. Nah, di sini kita akan coba mengisi data keterangan. Data keterangan diambil dari, nah ini catatan ya. Kita coba baca catatannya. Di interview jika kondisinya seperti ini. Lulusan S1 atau bisa komputer dan berpengalaman. Lulusan S1 atau bisa komputer dan berpengalaman, gagal jika tidak memenuhi kriteria. Jadi yang di interview itu hanya lulusan S1 atau bisa komputer dan berpengalaman. Walaupun dia bukan lulusan S1, yang penting dia bisa komputer dan berpengalaman ya. Jadi intinya seperti itu. Kita coba ketik sama dengan if tab. Nah, di sini kita masukkan or tab. Logika yang pertama kita masukkan data lulusan sama dengan, di sini kan data lulusannya sama dengan S1. Terkutip titik koma. Nah, di sini kita masukkan rumus AND tab. Kita masukkan data skill komputer ini sama dengan tanda kutip bisa ya. Tanda kutip titik koma, logika yang keduanya adalah kondisinya. Kondisinya dia harus berpengalaman sama dengan tanda kutip berpengalaman. Tanda kutip tutup kurung titik koma. Nah, value if true, jika data tersebut sesuai, tanda kutip kita masukkan di interview. Tanda kutip titik koma. Nah, jika sebaliknya tanda kutip ketik gagal. Tanda kutip tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka siapa pun muncul ya. Kita tarik datanya ke bawah seperti ini. Nah, kita cek ya. Yang pertama dia di interview. Dia lulusan S1 gitu ya. Nah, sudah pasti di interview ya kalau lulusan S1. Yang kedua di sini lulusan SMA. Kenapa dia bisa di interview? Karena gini, bisa komputer dan berpengalaman. Nah, di sini skill komputernya dia bisa, kondisinya dia berpengalaman ya. Maka dia dinyatakan interview. Nah, di sini gagal karena dia bukan S1, komputer tidak bisa dan kondisinya fresh graduate. Misalnya di sini SMA tidak bisa, fresh graduate gagal. Oke, nah di sini lulusannya SD nih, tapi dia skill komputernya bisa gitu ya. Kondisinya juga dia berpengalaman dalam pekerjaannya gitu ya. Mungkin maka dia dinyatakan di interview. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Salah satu praktek penggunaan dari rumus if ya. Semoga kalian paham. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi gitu ya. Jika ada yang masih belum paham, silakan kalian juga tanyakan di kolom komentar gitu ya. Kalau ada waktu, saya juga pasti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Praktek rumus if pada Excel di 3 kondisi. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.